warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zahratul Febrianti dari Sekolah SMKN 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Sebelumnya saya pernah membahas materi tentang MTCNA dan About Router Board dan Router OS. Sekarang kita akan membahas materi tentang Networking Models. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah konsep networking models, TCP/IP models, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan OSI layer models. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu konsep dari networking models. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Konsep before open networking model exist, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network (SNA). Other vendor also create their own networking model. Jadi sebelum networking model itu, pada tahun 1974, IBM create System Architecture Network. Vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah-masalahnya jika suatu jaringan komputer itu sendiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki jaringan atau networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semuanya memiliki model tersendiri atau sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu datanglah after open networking model exist, each vendor use same networking model then can communicate each other, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi. Nah, setiap vendor ini hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model atau TCP/IP model. Untuk yang OSI model terbuat dari lembaga ISO atau International Organization for Standardization. Sedangkan yang TCP/IP model terbuat dari lembaga DoD atau Department of Defense. Tujuan dari keduanya ini sama ya teman-teman, yaitu untuk mengkomunikasikan suatu perangkat jaringan. Selanjutnya, TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, 5 layernya itu ada application, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan yang 4 layernya itu ada application, transport, internet, dan network access. Selanjutnya, TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala.
Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jika suatu pengguna melakukan request ke suatu website, maka pengguna nanti di web server akan reply website tersebut. Jadi kita bisa ambil contohnya ketika pengguna request ke websitenya berupa HTTP hidden. Di dalamnya ada banyak sekali informasi, di antaranya yaitu adalah informasi status 200 okta. Kalian pasti bertanya-tanya ya, apa itu SMTP? SMTP itu untuk mengirimkan email, sedangkan IMAP itu adalah menerima email. SSH itu sebagai remote-nya. Selanjutnya TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Yang transport layer itu sama dengan application. Bedanya application itu adalah HTTP hidden, sedangkan transport layer ditambah dengan TCP hidden. Seperti ini gambarnya. Jika kalian ingin memahami lebih jauh, bisa buka website kalian masing-masing. Protokol TCP dan UDP. TCP is more realistic atau TCP itu lebih realistis. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster atau UDP itu lebih cepat. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP itu Internet Protocol, terdapat dalam network layer ketiga OSI layer, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu yang pertama ada IP4, pengalamatannya yaitu 32 bit. IP4 terbagi menjadi 4 blok, di setiap bloknya ada 8 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu 4,294967296. Selanjutnya yaitu IPv6, pengalamatannya 128 bit. IPv6 terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Jumlah maksimal hostnya 340, 282, 366, 920, 938, 463, 374, 607, 431, 768, 211, dan 430. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Yang pertama ada addressing. Apa sih addressing itu? Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan routing yaitu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya TCP IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address.
selanjutnya yaitu physical layer, yaitu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data-data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Yang pertama itu di sini ada data. Data itu sebagian dari application layer. Selanjutnya setelah data itu ada TCP header sebagai segmen yang terdiri dari transport layer. Selanjutnya ada IP itu adalah sebagai IP paket, dan yang terakhir ada data link itu sebagai frame. Jadi di sini itu mencakup dari application layer, transport layer, network layer, dan data link layer. Bisa kalian lihat di sini ya. Selanjutnya OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI model layers, terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, keempat transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data, formatting, dan communication session 1-4. Ada physical, data link, network, transport. Ini di sini ya dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya ada upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7 layer. Ada session, presentation, dan application. Di sini juga ada physical, data link, network, transfer itu sebagai segmen, IP paket, frame, dan bit. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.